Sebelum orang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, mereka masih punya kesempatan untuk benar. Tidak mesti pihak kepolisian mengambil langkah ceroboh untuk menghabisi pelaku-pelaku terorisme meskipun salah. Ada ruang-ruang yang memang orang akan dinyatakan salahnya di mana? Di pengadilan. Pihak kepolisian, siapapun yang menembak pelaku terorisme kemarin juga itu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, kepada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini, terlebih awal saya ingatkan kepada kita semua, berhubung karena sedang terjadi terorisme, sedang marak ya, terorisme di negara Republik Indonesia kita tercinta, yang tidak ada satupun undang-undang yang secara jelas mengatur secara detail tentang penindakan daripada pelaku terorisme itu sendiri. Maka ini adalah awal mula daripada kita menjadi bangsa yang gaduh. Banyak yang berkata kemarin bahwa pelaku terorisme dihukum mati, dibunuh di tempat dan sebagainya tanpa didukung oleh undang-undang secara implisit. Jadi mohon kiranya kepada kita semua masyarakat Republik Indonesia untuk secara cerdas melihat, untuk secara cerdas berbuat sesuai apa yang dikehendaki oleh undang-undang kita. Tidak enak kalau setiap pelaku yang diduga tanpa bukti-bukti yang jelas, tanpa dugaan-dugaan yang juga pasti, lalu kita mengambil langkah untuk misalnya membunuh atau mengancam atau apa yang baru saja terjadi ketika Mabes Polri diserang oleh orang yang tidak dikenal, yang datang dengan membawa senjata api lalu ditembak mati di tempat pada saat itu juga. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa dalam penindakan undang-undang terorisme yang ada hari ini, penembakan yang terjadi di Mabes Polri itu adalah perbuatan yang tidak tercela. Perbuatan yang tercela. Kita tidak mendukung perbuatan dari terorisme, tidak. Kita juga tidak memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berbuat terorisme, tidak. Tetapi yang menjadi guidance kita bersama dalam berbangsa dan bernegara, konon kabarnya kita adalah negara hukum, maka setiap tindakan yang kita ambil, bahkan tidak dikecualikan oleh pihak kepolisian, itu juga adalah bersumber daripada undang-undang yang telah disepakati oleh Dewan kita. Jangan ada pembiaran, misalnya you salah, you terbukti salah, tapi dalam formil daripada hukum kita itu tidak mengatur yang demikian. Itu mengancam apa? Jadi pendek kata, kawan-kawan, hukum sekarang itu adalah milik penguasa, murni itu adalah milik penguasa. Yang ketika menerjemahkan undang-undang itu adalah maksudnya ini, maka menurut versi mereka itu lalu dieksekusi. Terbukti dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Saya tidak mau menyebutkan dia adalah sudah sebagai pelaku terorisme, tapi adalah orang yang melakukan percobaan. Kita belum tahu juga ending dari perbuatan dia sebelum tertembak, apakah betul-betul akan menembak kiri kanan orang yang ada di Mabes, yang ada juga penjaga 2 orang di situ, atau tidak. Lebih bijaknya kemarin langkah yang seharusnya ditempuh oleh pihak Mabes, yang sebenarnya kita mau lihat bahwa ada 2 penjaga yang kemarin juga sempat bertugas pada saat itu. Kenapa tidak dibiarkan ke mereka saja lalu mereka yang mendeteksi? Tidak mungkin seorang perempuan yang masih remaja bisa menghadang dua kekuatan kepolisian yang luar biasa kuat ya. Artinya memang tidak bisa untuk pihak kepolisian berbuat sewenang-wenang di luar dari apa yang dikehendaki oleh undang-undang, meskipun untuk menindaki orang yang telah salah. Apalagi kemarin belum kita berbicara pada asas hukum yang berbicara tentang asas praduga tak bersalah, yang orang belum bisa dihukum tanpa dengan putusan pengadilan, tanpa putusan bahwa benar-benar dia adalah orang yang bersalah. Sekali lagi, tidak saya dukung terorisme, bahkan saya kutuk atas perbuatan-perbuatan yang kemarin yang dilakukan oleh teman-teman kita,
oleh warga negara Republik Indonesia yang adalah di Makassar pertama kali dan juga menyusul di Mabes Polri, itu adalah satu perbuatan yang juga sangat amoral ya. Bahwa di lain sisi mereka menganggap bahwa hidup ini adalah jihad dan nyawa itu harus dipertaruhkan. Wah, itu mereka belajar agamanya di YouTube, bukan di kajian-kajian yang semi formal maupun yang formal. Mereka belajar itu daripada doktrin orang-orang yang memang adalah latar belakang sebagai Islam ekstremis atau orang yang beragama ekstrim, sehingga mereka terbuai dengan doktrin-doktrin itu, lalu mereka berbuat menerjemahkan apa yang menjadi kemauan daripada gurunya itu katakan, lalu mereka melakukan bom bunuh diri. Terorisme. Yang kedua, di Mabes Polri sebelum mati, bahkan ini juga menjadi contoh yang tidak baik untuk kita semua. Ini sebenarnya hampir mirip dengan terbunuhnya Michael Sin yang ada di Myanmar, yang menulis surat juga sama dengan yang kemarin, menulis surat sebelum mati, sebelum meninggal. Jadi memang bangsa Republik Indonesia rusak sekali. Tidak warga negaranya dan juga sebagai penegak hukumnya juga melakukan suatu perbuatan yang tercela. Yang kedua yang harus dipahami oleh kita anak bangsa yang cinta terhadap tanah air kita, cinta terhadap negara Republik Indonesia kita, bahwa perbuatan teroris, perbuatan menakut-nakuti, perbuatan meneror orang, perbuatan yang menyimpang dari undang-undang, bahkan yang beragama, khusus apalagi Islam, tidak ada perintah untuk melaksanakan, untuk melakukan pemboman, apalagi bom bunuh diri. Kalau sempit kita memaknai apa yang kita yakini agama kita, bisa dibayangkan oleh kita semua sekiranya. Jadi langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh kepolisian pada hari ini, meskipun sudah membekukan apa yang disebut dengan Front Pembela Islam FPI, yang juga oleh teman-teman kepolisian, ketika ada terorisme maka pandangan kita sontak langsung ke sana. Pandangan kita tiba-tiba ada terorisme, pandangan kita ke sana. Diyakini bahwa oleh sebagian orang bahwa FPI adalah bagian daripada terorisme, yang itu butuh kajian mendalam, butuh pemahaman yang serius, yang tidak bisa kita seenaknya untuk memberi konklusi kepada siapapun organisasi bahwa mereka adalah sayap daripada organisasi terorisme. Nah, sekarang melalui Badan Intelijen Negara kita tidak menemukan itu, sehingga kita bisa toh untuk berkesimpulan liar bahwa memang ini adalah proyek, bahwa banyak isu-isu yang sedang berkembang di dalam bangsa Indonesia yang harus ditutupi dengan isu terorisme. Maka ini bisa ada dua kemungkinan, bahwa kalau bukan ini terjadi karena dia natural, maka dia berarti adalah bagian desain daripada bagian daripada desain dari Badan Intelijen Negara kita yang tahu. Saya tidak meyakini bahwa mereka tidak tahu titik persoalan, karena mereka merupakan orang yang tahu komunikasi terpusat itu ada di Badan Intelijen Negara. Jadi itu nonsens kalau mereka tidak mengetahui akan ada peristiwa yang akan melanda Republik Indonesia, apalagi di tubuh mereka sendiri, di markas besar Polri. Waduh, ini tidak masuk akal. Jadi ayo kita saksikan, ayo kita lihat apa yang sedang terjadi, yang sedang marak di Republik Indonesia. Ada proyek yang besar-besaran yang sedang dijadikan sebagai ada lahan garapan oleh orang-orang bejat yang ada di bangsa ini, yang juga sudah dalam proses penyidikan KPK, lalu itu disembunyikan. Bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Ayo, kasus yang paling besar yang ditutupi sekarang ini apa? Ada. Jadi penafsiran saya terkait dengan isu terorisme ini adalah ada dua yang paling memungkinkan, yang itu rada-rada benar ya. Yang pertama adalah menutupi isu korupsi atau menutupi isu lain yang banyak sekali, atau bisa jadi ada undang-undang baru yang akan dikeluarkan dan itu menyimpang dari undang-undang yang semestinya. Negara kok yang punya penafsiran, negara yang melalui Badan Intelijen Negara yang berkehendak bebas untuk melakukan sesuatu, memporak-porandakan, lalu yang menjadi
titik kesalahan itu adalah masyarakat dalam terorisme. Salah mereka, tapi tidak karena desain ya. Mereka kalau orang salah ya salah karena alami, salah karena natural, tidak karena memang diberi propaganda oleh mereka sehingga mereka melakukan. Masa iya dibobol Mabes Polri? Tak mungkin kawan-kawan semua. Ayo kita berpikir jernih, kita kembali, kita off the box, keluar dari pikiran yang sudah menjadi konsumsi publik, apalagi konsumsi media yang ada di nasional kita. Memang jeratannya adalah untuk memberi kita propaganda sehingga kita percaya. Kita tidak lagi punya kesempatan untuk melihat di sisi lain. Sehingga mari kita lihat di sisi lain, bahwa hukum itu bukan milik penguasa, itu adalah milik masyarakat Republik Indonesia. Memungkinkan setiap orang untuk diberlakukan undang-undang itu sama, karena itu bukan milik penguasa. Apa yang terjadi hari ini itu seolah-olah hukum itu adalah milik penguasa, milik kepolisian. Mereka berkehendak, mereka menerjemahkan undang-undang, mereka menafsirkan apa yang menjadi kemauan undang-undang, lalu mereka menembak setiap pelaku yang dianggap salah, dan salahnya pun salah menurut mereka, dihukum mati. Bahwasannya tidak boleh kemarin pihak kepolisian langsung menembak mati, itu harus ada pelumpuhan misalnya, dan tidak boleh langsung diambil nyawa begitu lalu diminta keterangan, lalu kalau dia bersalah sudah kita dihukum, entah mau dihukum mati atau tidak. Tetapi sekali lagi hukum kita mulai tercoreng. Tapi saya tidak mendukung, tidak dalam kapasitas mendukung terorisme. Tapi siapapun, bahkan orang yang paling bersalah pun itu masih punya hak di mata hukum. Bahwa semestinya kita paham bersama, yang juga pihak kepolisian yang menembak kemarin itu, mereka juga harus paham bahwa sebelum orang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka itu mereka masih punya kesempatan untuk benar. Masih ada kesempatan mereka untuk tidak diberlaku kasar. Artinya apa? Bahwa pelaku terorisme bahkan mereka telah bersalah pun dalam diktum yang telah ditetapkan oleh undang-undang, tapi dalam posisi mereka belum melakukan sesuatu, mereka masih harus dianggap benar karena mereka itu adalah sama di mata hukum. Tidak mesti pihak kepolisian mengambil langkah ceroboh untuk menghabisi pelaku-pelaku terorisme meskipun salah. Ada ruang-ruang yang memang orang akan dinyatakan salahnya di mana? Di pengadilan, itu saja. Sehingga pihak kepolisian, siapapun yang menembak pelaku terorisme kemarin juga itu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Republik Indonesia. Tidak ada alasan. Ya, harus diperiksa. Kenapa sampai melakukan perbuatan yang begitu, langsung eksekusi, langsung menembak mati? Ini nyawa, bos, yang tidak semua orang bisa mendapatkan secara gratis. Apalagi yang pelaku terorisme kawan sudah dinyatakan tewas, habis dia, tidak punya masa depan. Keluarga juga harus merasakan kesedihan. Sehingga melalui konten ini saya mengajak kepada kita semua untuk tidak berlaku teroris ya. Jangan menakut-nakuti orang. Kalau you adalah orang yang beragama Islam, melakukan bom bunuh diri itu adalah pelaku yang tidak baik. Itu adalah pelaku setan. Dan Anda jangan terjerumus pada doktrin-doktrin yang tersebar, apalagi ceramah-ceramah yang ada, ustadz-ustadz yang ada di YouTube yang tidak juga di-share secara publik ya. Karena kan dalam YouTube ini ada memang ceramah-ceramah yang misalnya adalah orang yang aliran ini, maka yang menonton itu hanya orang-orang ini melalui dikirimkan link. Jadi Anda jangan terkecoh dengan yang begitu-begituan, kasihan masa depan Anda. Dan juga kepada pihak kepolisian untuk lebih bertindak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada konten saya kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.